Porque te quiero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo CS-CSku, berjumpa lagi dengan Manusia Madesu di Easy Film, sebuah channel yang disupport oleh Yayasan Himbauan Nahdlatul Bermetal. Oke, kembali ke topik. Kali ini gua akan meringkas sejarah awal skinhead, komunitas yang dikenal sebagai kelas pekerja. Meski awalnya selalu dikaitkan dengan neonazi, tetapi banyak sekali tokoh-tokoh skinhead yang justru melawan gerakan neonazi itu. Oke CS-CSku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Sebat-sebat bat. Dimanakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa, saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya kau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa yang membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan, marilah harapan jadi kenyataan. Scene dibuka pada akhir 1950-an, di mana ledakan ekonomi di Inggris pasca perang menyebabkan peningkatan pendapatan bagi anak-anak muda di kalangan menengah ke atas. Mereka menghabiskan uang untuk membeli pakaian mode baru seperti jas bermerek, sepatu pantopel yang dipopulerkan oleh kelompok band soul, ska, dan band-band R&B di Inggris. Para anak muda tersebut dikenal sebagai mods, subkultur terkenal karena kecintaannya pada mode, musik, dan skuter. Namun untuk mods kelas pekerja, mereka lebih memilih gaya pakaian praktis yang sesuai dengan gaya hidup mereka dan keadaan pekerjaannya. Mereka hanya memakai sepatu boot kerja atau tentara, celana jeans lurus, dan kemeja berkancing. Namun jika mods kelas pekerja memiliki uang lebih, mereka menghabiskan uang itu untuk membeli jas dan pakaian lainnya yang akan mereka kenakan di ruang dansa sambil menikmati musik soul, ska, dan rocksteady. Sekitar tahun 1966, perpecahan terjadi antara mods yang tak menyukai kekerasan dan selalu memakai pakaian mahal, dan mods yang dikenali dari rambut mereka yang pendek juga citra kelas pekerja. Mods kelas pekerja dikenal secara umum sebagai skinhead sekitar tahun 1968. Rambut pendek mereka muncul karena alasan praktis, agar tak menjadi beban dalam pekerjaan industri dan perkelahian di jalanan. Lalu alasan lain skinhead memotong pendek rambutnya juga karena mereka bertentangan dengan budaya hippie kelas menengah. Selain mereka mempertahankan banyak pengaruh mods, skinhead awal juga sangat tertarik dengan gaya dan budaya Jamaika, terutama musik ska, rocksteady, dan reggae. Budaya skinhead menjadi sangat populer pada tahun 1969. Bahkan, band rock bernama Slide untuk sementara mengadopsi tampilan skinhead sebagai strategi pemasaran. Lalu karena di tahun itu imigrasi besar-besaran dari Australia Barat datang ke kota Perth, Inggris, banyak pemuda Inggris di kota itu bergabung dengan kelompok skinhead Sweethead di akhir 1960-an dan mengembangkan gaya Australia mereka sendiri. Pada awal 1970-an, subkultur skinhead mulai memudar dari budaya populer dan beberapa skinhead awalnya berpindah ke dalam kategori baru seperti sweethead, meski memiliki kesamaan dengan skinhead awal. Subkultur sweethead sangat berkembang pesat di Inggris dan Irlandia. Penampilan sweethead merubah gaya rambut dengan menumbuhkan rambut mereka lebih panjang dan berpakaian lebih formal. Namun ada beberapa sweethead pada saat itu bergabung dengan gangster, hooliganisme sepak bola, dan neonazi. Di waktu itu, beberapa skinhead dan sweethead bergabung menjadi anggota dari kelompok sayap kanan seperti Front Nasional dan gerakan White Power Inggris. Dan di paling kiri subkultur skinhead anarkis mengambil sikap dan membuat militan antifasis dan pro kelas pekerja. Skinhead yang dipengaruhi oleh punk, mereka merubah penampilannya dengan rambut yang lebih pendek atau botak, sepatu boot yang lebih tinggi, dan tumbuh dalam jumlah yang sangat besar. Meski begitu, masih ada skinhead yang lebih menyukai gaya asli yang terinspirasi dari mods, dan mereka memilih netral.
Selama akhir 1970-an dan awal 1980-an, banyak skinhead dan sweethead di Inggris menolak gerakan sayap kiri maupun gerakan sayap kanan. Sikap ini secara musikal ditandai oleh Oi, seperti band The Foreskin, Toy Dolls, dan The Business. Mereka adalah band skinhead terkenal yang menentang neo-Nazi dan ekstremis politik. Sebaliknya, mereka mendukung budaya skinhead tradisional seperti skinhead Trojan di Skotlandia yang menciptakan istilah Spirit of 69. Kemudian muncul gerakan Rock Against Racism atau RAR. RAR adalah sebagai gerakan politik dan budaya reaksi atas meningkatnya serangan rasis di jalan-jalan Inggris, serta meningkatnya dukungan untuk Front Nasional sayap kanan. Aktivis RAR membuat acara karnaval dan tur nasional ke seluruh negeri untuk menyatukan kulit hitam dan kulit putih dalam kecintaan mereka pada musik, serta mencegah kaum muda dirangkul oleh kaum rasisme. Para musisi yang bermain di acara tersebut berasal dari semua genre musik seperti pop, reggae, ska, soul, rock and roll, jazz, funk, dan punk. Gerakan ini didirikan sebagai tanggapan atas pernyataan rasis oleh musisi rock terkenal bernama Eric Clapton. Di Jerman, pada 1980-an, perkelahian di jalan pun pecah antara skinhead neo-Nazi dengan anggota gerakan sayap kiri antifasis atau yang kita kenal sebagai Antifa. Bentrokan tersebut terjadi karena neo-Nazi Jerman yang dipimpin oleh Michael Kuhnen mulai berusaha memperluas barisan mereka dengan anggota muda baru dari kancah skinhead yang sedang berkembang. Di sisi lain, tembok Berlin di Jerman Timur, gerakan skinhead telah mengembangkan dua gaya yang berbeda. Satu lebih fokus pada gaya busana pemuda pemberontak, sementara kubu lain sering mengenakan pakaian biasa dan lebih fokus pada aktivitas politik. Lalu pada tahun 1987 muncul kelompok Blood and Honor. Kelompok itu adalah jaringan promosi musik neo-Nazi dan kelompok politik ekstremis sayap kanan Inggris. Kelompok itu didirikan di Inggris oleh Ian Stuart Danielson dan Nicky Crane. Jaringan ini terdiri dari nasionalis kulit putih dan memiliki hubungan dengan Combat 18. Karena hal itu, media utama di Inggris mulai mengecap seluruh identitas skinhead sebagai neo-fasis dan neo-Nazi. Di antara beberapa skinhead, ada band heavy metal yang sangat populer bernama Blasphemy. Mereka mempunyai gitaris kulit hitam karena ia ingin memberitahu jika bandnya adalah anti-Nazi. Mereka telah dikenal mempopulerkan black metal skinhead. Vokalis Blasphemy mengatakan bahwa banyak black metal skinhead di sisi lain Kanada bergabung ke dalam black metal British Columbia neo-Nazi. Kemudian ada sebuah label rekaman yang disebut Satanic Skinhead Propaganda yang dikenal hanya mau menggarap band-band black metal dan death metal neo-Nazi. Pelopor pertama black metal dan ekstremis sayap kanan adalah Frank Vikernes. Ia juga mempunyai band bernama Burjum yang lagu-lagunya mempromosikan tentang rasisme agama. Ia juga memakai salah satu atribut skinhead dengan mengenakan ikat pinggang yang berlambang SS saat Vikernes menjalin hukuman penjara atas pembakaran beberapa gereja dan pembunuhan Euronymous, pendiri dari Mayhem. Varg Vikernes, født 11.2.73, dømmes til en straff av fengsel i Kemudian, meskipun banyak skinhead white power mendengarkan musik Oi, mereka mengembangkan genre terpisah yang lebih sesuai dengan politik mereka, seperti Rock Against Communism atau disebut RAC. Band RAC yang paling terkenal adalah Screwdriver yang dimulai sebagai band punk non-politik tetapi berkembang menjadi band neo-Nazi. Setelah formasi pertama bubar dan formasi baru dibentuk kembali, RAC mulai dengan musik yang mirip dengan Oi dan punk. Tetapi sejak itu mereka mengadopsi elemen dari genre lain seperti musik white power
yang mengambil inspirasi dari hardcore punk dan kemudian disebut headcore. Banyak orang yang tak bisa mengenali skinhead sub dengan skinhead neo-Nazi karena penampilan mereka yang sangat mirip dengan kepala botak, sepatu boots bertali, kemeja berkancing, dan memakai brittle. Untuk membedakan antara skinhead sub dan skinhead neo-Nazi, sikap skinhead sub lebih didasarkan pada individu daripada sebuah kelompok terorganisir. Musik skinhead sub juga lebih dipengaruhi oleh budaya musik seperti soul, ska, rocksteady, reggae, hardcore punk, dan oi. Sub adalah skinhead anti-rasis yang menentang skinhead white power, neofasis, dan politik rasis lainnya. Sub didirikan pada tahun 1986 oleh Marcus, seorang skinhead dari New York. Gerakan ini muncul sebagai tanggapan remaja pinggiran kota terhadap kefanatikan gerakan white power yang berkembang pada tahun 1982. Skinhead tradisional atau threads dibentuk sebagai cara untuk menunjukkan bahwa subkultur skinhead tidak berdasarkan pada rasisme dan ekstremis politik. Band seperti New York All, The Oppressed, dan vokalis band hardcore punk Jason Otley, mereka termasuk pendukung awal Sub. Saat Randy Moreno, anggota The Oppressed Inggris, datang ke New York, di sana ia bertemu dengan beberapa anggota Sub. Setelah ia pulang kembali ke Inggris, ia membuat logo Sub baru berdasarkan desain label Trojan Reggae, dan ia mulai mempromosikan cita-cita Sub kepada para skinhead Inggris, yang membuat Sub mulai menyebar ke seluruh Eropa dan benua lain. Di tahun 1980-an, karena skinhead Sub tak mau disamakan dengan skinhead neo-Nazi, mereka mengumumkan jika mereka anti-rasis, yang dipublikasikan melalui internet. Selama era pra-internet, publikasi ini membentuk jaringan individu yang berpikiran sama dengan sikap musik dan gaya yang sama, yang menganggap antirasisme sebagian tak terpisahkan dari adegan skinhead yang berkembang. Rangkaian lain dari kebangkitan skinhead adalah skinhead Trojan. Mereka menegaskan jika mereka masih ada di subkultur mods dan standar mode hitam positif yang apolitis. Mereka juga masih memakai skuter dan menegaskan jika tarian Jiwa Utara tak akan pernah hilang sama sekali. Jiwa Utara adalah gerakan musik dan tarian yang muncul di Inggris Utara dan juga Mainland Inggris pada akhir 1960-an. Subkultur Sub berkembang menjadi Red and Anarchist Skinhead atau RAS untuk melawan sentimental anti-gay dalam komunitas skinhead non-rasis. RAS adalah sebuah jaringan informal dari skinhead-skinhead sayap kiri atau anarkis yang independen dan kelompok yang tersebar di seluruh dunia. Logo RAS secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1993 oleh para anggota Mayday Crew, sebuah kelompok skinhead sayap kiri yang berlokasi di kawasan kota New York. Kemudian, dalam waktu singkat, RAS pun berkembang secara cepat ke seluruh dunia. Pada 2011, Simon Law, seorang aktor Inggris dan produser musik, membuat acara besar bernama The Great Skinhead Reunion untuk merayakan subkultur yang menyatukan skinhead dari seluruh dunia dengan mendatangkan band ska dan oi, yang membuat acara itu sangat politis. Lalu film pun selesai. Rasisme adalah ancaman paling buruk manusia terhadap manusia. Kebencian maksimal dengan alasan minimal. Abraham C. Hetzel. Oke CSCSku, terima kasih sudah menyaksikan film ini hingga selesai. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri, sampai jumpa di film berikutnya. Bye bye. Hampura Kamari yang di beat kurang maksimal karena mic-nya rusak, sekarang udah beli. Oke? Nuhun. Dah, jumpa lagi.